Pernahkah Anda berpikir seberapa dalam perubahan yang terjadi di Arab Saudi? Sebuah kerajaan yang selama ini dikenal dengan ketatnya aturan agama, tiba-tiba membuka pintu bagi sebuah komunitas yang sangat berbeda, komunitas Yahudi. Namun, apa sebenarnya yang terjadi di balik kebijakan ini? Apakah ini tanda perubahan yang lebih besar, atau sekadar permainan politik belaka? Arab Saudi, negara dengan mayoritas Muslim yang sangat konservatif, kini menghadapi kenyataan baru, di mana keberadaan Yahudi mulai diakui, meskipun sejarah panjangnya penuh dengan ketegangan. Seiring dengan reformasi sosial yang sedang berlangsung, apa dampaknya bagi agama, masyarakat, dan hubungan internasional? Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan-keputusan yang tampaknya tak terduga ini? Di video ini, kami akan mengungkap semua detail yang mungkin tak Anda ketahui tentang komunitas Yahudi modern di Saudi dan tantangan besar yang mereka hadapi. Bersiaplah untuk melihat sisi lain dari sebuah negara yang tengah bertransformasi, untuk memahami dinamika komunitas Yahudi modern di Arab Saudi dan interaksi mereka dengan mayoritas Muslim. Kita akan membahasnya melalui 10 pertanyaan mendasar yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi ini. Setiap pertanyaan akan menjawab tantangan, kesempatan, dan perubahan sosial yang terjadi di negara ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang mendorong pembukaan Arab Saudi terhadap komunitas Yahudi di bawah pemerintahan putra mahkota Mohammed bin Salman? Satu kata yang dapat menggambarkan perubahan ini adalah reformasi. Di bawah kepemimpinan putra mahkota, Saudi telah menjalani perubahan besar di banyak sektor. Dari ekonomi hingga kebijakan sosial, kerajaan ini mulai membuka diri terhadap banyak hal yang sebelumnya tidak terbayangkan. Salah satu aspek yang paling menonjol adalah reformasi sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk memodernisasi Arab Saudi. Vision 2030, sebuah proyek ambisius yang diprakarsai oleh putra mahkota, berfokus pada diversifikasi ekonomi negara dan mengurangi ketergantungan pada minyak. Ini membawa perubahan besar dalam kebijakan sosial, termasuk kebebasan beragama yang lebih besar. Meski masih dalam batas yang hati-hati, Saudi mulai merangkul lebih banyak keragaman, tidak hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam aspek budaya dan agama. Membuka pintu bagi komunitas Yahudi adalah bagian dari langkah ini. Sebelumnya, Saudi dikenal dengan kebijakan yang sangat ketat terhadap agama dan kehidupan sosial yang sangat konservatif. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kita bisa melihat tanda-tanda bahwa negara ini mulai menyesuaikan diri dengan perubahan global. Pembukaan terhadap komunitas Yahudi ini tidak hanya mencerminkan toleransi yang lebih besar, tetapi juga upaya untuk memperbaiki hubungan internasional, terutama dengan negara-negara barat. Selain itu, perubahan ini didorong oleh kebutuhan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan negara-negara Teluk dan dunia internasional. Arab Saudi menyadari bahwa dalam dunia yang semakin terhubung ini, mereka perlu meningkatkan citra mereka di mata dunia. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengurangi ketegangan agama dan politik, serta mendorong dialog antaragama yang lebih konstruktif. Namun, tentu saja hal ini tidak terjadi tanpa tantangan. Meskipun kebijakan ini bisa dilihat sebagai langkah maju dalam pluralisme agama, tetap ada kekhawatiran mengenai potensi ketegangan politik, terutama dalam hubungan dengan Israel. Masyarakat Saudi, yang sebagian besar beragama Islam, masih harus beradaptasi dengan kenyataan bahwa komunitas Yahudi bisa mendapat ruang di tanah mereka. Di balik semua itu, perubahan ini juga menunjukkan bahwa Arab Saudi tengah memasuki era baru. Era yang lebih terbuka, meskipun tetap berhati-hati, dengan kebijakan yang lebih inklusif dan langkah-langkah reformasi sosial yang berkelanjutan. Saudi berusaha untuk menyeimbangkan antara mempertahankan identitas mereka dan beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Rabbi Yaakov Israel Herzog berperan di Arab Saudi?
Rabbi Yaakov Israel Herzog memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan komunitas Yahudi di Arab Saudi, terutama melalui keberadaan pusat Chabad yang ia dirikan. Pusat ini, yang pertama di Saudi, menjadi titik pusat bagi komunitas Yahudi yang tinggal atau berkunjung ke negara tersebut. Melalui pusat Chabad ini, Rabbi Herzog memberikan layanan keagamaan yang sangat dibutuhkan, seperti perayaan Syabat, Rosh Hashanah, dan berbagai acara keagamaan lainnya, memberikan ruang bagi orang-orang Yahudi untuk beribadah dan merayakan tradisi mereka di tengah negara yang mayoritas Muslim. Namun, peran Rabbi Herzog tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan saja. Ia juga berusaha membangun jembatan antara komunitas Yahudi dan masyarakat Muslim di Arab Saudi. Melalui pendekatan yang penuh penghormatan dan dialog terbuka, Rabbi Herzog berusaha menciptakan pemahaman yang lebih baik antar kedua belah pihak. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan iklim yang lebih toleran dan harmonis, meskipun berada dalam konteks negara yang sangat konservatif dan seringkali sensitif terhadap isu-isu agama. Selain itu, Rabbi Herzog juga berfokus pada membangun hubungan positif dengan pemimpin agama Muslim di Saudi. Melalui komunikasi langsung dan kesediaan untuk mendengarkan serta memahami perspektif mereka, ia mencoba mengurangi ketegangan yang bisa muncul akibat perbedaan agama. Upaya ini adalah bagian dari misinya untuk memperkenalkan prinsip-prinsip saling menghormati antar agama, terutama di negara yang sangat sensitif terhadap isu-isu agama dan politik internasional. Pusat Chabad yang didirikan oleh Rabbi Herzog juga memiliki peran yang lebih luas dalam konteks internasional. Melalui jaringan yang ada, Rabbi Herzog dan komunitas Yahudi Saudi dapat menjalin hubungan dengan komunitas Yahudi di negara-negara Teluk lainnya, memperkuat solidaritas, dan memperluas pemahaman antar komunitas Yahudi di kawasan tersebut. Ini juga membuka peluang untuk dialog antaragama yang lebih besar, dengan tujuan untuk menciptakan kedamaian di wilayah yang seringkali dilanda ketegangan. Namun, meskipun upaya ini terlihat sangat positif, Rabbi Herzog tentu menghadapi tantangan besar. Ketegangan politik, terutama dengan Israel, sering. Pertanyaan yang ketiga, apa tantangan terbesar yang dihadapi komunitas Yahudi modern di Arab Saudi, meskipun adanya reformasi sosial yang lebih terbuka? Meskipun Arab Saudi tengah membuka diri dengan reformasi sosial yang lebih inklusif, komunitas Yahudi modern di negara ini tetap menghadapi sejumlah tantangan besar. Salah satu tantangan terbesar adalah aspek politik. Hubungan Saudi dengan Israel masih penuh ketegangan, meskipun terdapat upaya untuk memperbaiki citra internasional. Keberadaan komunitas Yahudi di tengah negara dengan mayoritas Muslim konservatif ini tidak bisa dilepaskan dari konotasi politik yang sensitif. Masyarakat Saudi, meskipun semakin terbuka dalam beberapa aspek, tetap menghadapi tekanan untuk menjaga garis politik yang tegas, terutama dalam hal hubungan dengan negara-negara yang dianggap bermusuhan, seperti Israel. Selain itu, tantangan sosial juga cukup signifikan. Meskipun ada perubahan dalam kebijakan yang lebih terbuka, kebanyakan orang Saudi masih terpengaruh oleh pandangan tradisional dan konservatif terhadap agama dan identitas. Sebagai contoh, meskipun komunitas Yahudi kini lebih terlihat, mereka tetap harus menjaga profil rendah. Aktivitas mereka sangat terbatas pada ruang privat dan tidak bisa diekspresikan secara bebas di ruang publik. Dalam lingkungan sosial yang mayoritas Muslim konservatif, ada ketakutan terhadap reaksi sosial yang bisa terjadi jika komunitas Yahudi terlalu terbuka dalam menjalani praktik keagamaan mereka. Keberagaman agama di Arab Saudi menjadi tantangan tersendiri. Negara ini dikenal dengan penekanan kuat terhadap identitas Islam Sunni, dan meskipun ada beberapa langkah menuju pluralisme, realitasnya adalah bahwa agama lain tetap berada pada posisi yang lebih rendah. Yahudi, sebagai kelompok agama yang berbeda, seringkali berada dalam posisi yang harus sangat berhati-hati. Perbedaan agama masih menjadi isu sensitif, dan bagi komunitas Yahudi, menjaga keseimbangan antara menjaga identitas mereka dan beradaptasi dengan budaya Muslim lokal adalah hal yang sangat menantang. Secara budaya, meskipun ada reformasi, banyak aspek kehidupan sehari-hari yang masih dikuasai oleh norma-norma Islam yang ketat. Hal ini membuat kehidupan sosial dan budaya komunitas Yahudi sangat terbatas. Mereka seringkali harus menyesuaikan diri dengan norma-norma tersebut untuk menghindari konflik atau bahkan diskriminasi. Aktivitas keagamaan mereka pun, meskipun diakui secara terbatas, tetap tidak bisa dinyatakan secara terbuka dalam banyak hal, seperti dalam perayaan-perayaan besar atau praktik ritual tertentu.
Selain itu, perbedaan pandangan politik dan ketegangan antara Saudi dan Israel masih menjadi hambatan yang besar. Meski ada beberapa langkah diplomatik yang lebih hangat antara kedua negara, konflik yang mendalam antara Israel dan negara-negara Arab tetap memberikan dampak pada cara orang melihat komunitas Yahudi di Saudi. Ketegangan ini mempengaruhi cara komunitas Yahudi diperlakukan, dan mereka harus tetap berhati-hati dalam menjalani interaksi sosial dan keagamaan di negara tersebut. Kesimpulannya, meskipun Arab Saudi tengah menjalani reformasi sosial yang lebih terbuka, tantangan besar tetap ada bagi komunitas Yahudi modern. Dari aspek politik, sosial, hingga keberagaman agama, mereka terus berjuang untuk menemukan keseimbangan antara mempertahankan identitas mereka dan beradaptasi dengan kehidupan di negara dengan mayoritas Muslim konservatif. Pertanyaan yang keempat, bagaimana komunitas Yahudi di Arab Saudi berhubungan dengan komunitas Yahudi di negara-negara Teluk lainnya? Komunitas Yahudi di Arab Saudi memiliki hubungan yang erat dengan komunitas Yahudi di negara-negara Teluk lainnya, terutama melalui Association of Gulf Jewish Communities, atau disingkat AGJC. AGJC adalah organisasi yang berperan penting dalam menghubungkan dan mendukung komunitas Yahudi di seluruh wilayah Teluk. Melalui organisasi ini, komunitas Yahudi Saudi dapat berkomunikasi, berbagi pengalaman, serta memperkuat solidaritas dengan saudara-saudara mereka di negara-negara seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Qatar. AGJC memberikan ruang untuk komunitas Yahudi di Teluk untuk merasa terhubung, meskipun mereka hidup di negara yang mayoritas Muslim konservatif. Peran AGJC tidak hanya terbatas pada mempererat hubungan antar komunitas Yahudi, tetapi juga untuk memberikan dukungan praktis dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam konteks Arab Saudi, yang masih dalam proses membuka diri terhadap keragaman agama, keberadaan AGJC memberi rasa aman bagi komunitas Yahudi untuk menjalani kehidupan mereka dengan lebih tenang. Mereka dapat berbagi informasi tentang bagaimana menjalani kehidupan keagamaan dan budaya mereka di tengah tantangan sosial dan politik yang ada. Selain itu, AGJC juga berperan dalam membangun jembatan antaragama di kawasan Teluk. Meskipun ketegangan politik masih ada, terutama terkait hubungan dengan Israel, AGJC berfokus pada menciptakan pemahaman dan toleransi antar agama di negara-negara Teluk. Melalui dialog antaragama, mereka membantu mengurangi ketegangan yang ada dan membuka ruang untuk diskusi yang lebih konstruktif antara komunitas Yahudi dan Muslim di wilayah ini. Keberadaan AGJC juga menjadi bukti bahwa meskipun ada tantangan besar, komunitas Yahudi di Teluk, termasuk Arab Saudi, tetap berusaha untuk bertahan dan berkembang. Mereka membentuk jaringan yang saling mendukung, baik dalam aspek keagamaan, sosial, maupun budaya. Ini menjadi bagian penting dari proses integrasi mereka dalam masyarakat Teluk yang lebih luas, sambil tetap menjaga identitas dan tradisi mereka. Komunitas Yahudi di Arab Saudi, meskipun kecil, mendapat manfaat besar dari adanya jaringan regional yang ada. Mereka dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan dukungan moral dengan komunitas Yahudi lainnya di kawasan ini. Melalui AGJC, mereka juga terhubung dengan inisiatif sosial dan budaya yang lebih besar, yang membantu memperkenalkan lebih banyak orang pada keberadaan mereka dan pentingnya keberagaman agama di dunia Arab. Kesimpulannya, melalui AGJC, komunitas Yahudi di Arab Saudi tidak hanya merasa terhubung dengan sesama Yahudi di negara-negara Teluk lainnya, tetapi juga mendapatkan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan mereka di tengah masyarakat yang mayoritas Muslim. Ini adalah contoh bagaimana solidaritas lintas negara dapat memperkuat komunitas minoritas, sekaligus membuka peluang untuk perdamaian dan pemahaman antaragama yang lebih baik. Pertanyaan yang kelima, bagaimana hubungan politik antara Saudi dan Israel mempengaruhi persepsi terhadap komunitas Yahudi di Arab Saudi? Hubungan politik antara Saudi dan Israel memang memiliki dampak yang cukup besar terhadap persepsi masyarakat terhadap komunitas Yahudi di Arab Saudi. Meski beberapa individu di Saudi mungkin memiliki hubungan pribadi yang baik dengan orang-orang Yahudi, politik tetap menjadi hambatan besar. Ketegangan yang terjadi antara kedua negara, terutama terkait dengan konflik Israel-Palestina, membuat banyak orang melihat komunitas Yahudi melalui lensa politik yang penuh ketidakpercayaan. Hubungan diplomatik yang terbatas atau bahkan tidak ada memberikan dampak besar terhadap bagaimana komunitas Yahudi dipandang, meskipun di sisi lain ada upaya untuk membuka dialog antaragama. Meskipun ada perubahan dalam kebijakan sosial dan adanya hubungan pribadi yang baik antara beberapa individu, politik tetap menjadi faktor yang membentuk pandangan umum.
Arab Saudi, sebagai negara yang sangat menjaga identitasnya, sebagai negara Islam Sunni, seringkali merasakan tekanan dari sentimen publik yang menganggap bahwa berhubungan dengan komunitas Yahudi dalam bentuk apapun bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina. Ketegangan politik ini membuat komunitas Yahudi yang berada di Arab Saudi harus sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Ketegangan ini tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara, tetapi juga mempengaruhi persepsi sosial di masyarakat. Masyarakat Saudi yang mayoritas Muslim konservatif seringkali melihat komunitas Yahudi dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari musuh politik yang lebih besar. Meskipun ada individu yang mungkin memiliki hubungan yang baik dengan orang Yahudi secara pribadi, di tingkat masyarakat, ada ketidakpastian dan bahkan ketakutan mengenai bagaimana hubungan ini bisa mempengaruhi citra mereka sebagai warga negara yang setia. Namun, meskipun ada ketegangan ini, kita juga bisa melihat adanya upaya diplomatik untuk memperbaiki hubungan. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pejabat Saudi telah mengisyaratkan niat untuk memodernisasi hubungan dengan Israel. Meskipun tidak ada pengakuan diplomatik resmi, hal ini menciptakan situasi yang rumit, di mana individu-individu Yahudi yang tinggal di Saudi mungkin merasakan perbedaan antara hubungan pribadi mereka dengan orang Muslim dan hubungan politik yang lebih luas antara negara mereka. Perubahan sosial yang terjadi di Arab Saudi mungkin sedikit banyak membuka jalan bagi komunitas Yahudi untuk lebih diterima dalam konteks sosial. Namun, ini tidak menghapus kenyataan bahwa kebijakan luar negeri dan ketegangan politik masih sangat berpengaruh. Seorang Yahudi yang tinggal di Arab Saudi mungkin dapat hidup dengan damai, namun selalu ada batasan dalam hal interaksi sosial dan publik. Hubungan mereka dengan masyarakat lokal sangat bergantung pada sejauh mana individu tersebut dapat menyesuaikan diri dengan norma dan ketegangan yang ada. Secara keseluruhan, meskipun ada perkembangan yang lebih terbuka dalam hubungan sosial dan pribadi, politik tetap menjadi hambatan utama dalam hubungan antara komunitas Yahudi dan masyarakat Saudi. Pertanyaan yang keenam, apa saja bentuk interaksi yang dilakukan antara komunitas Yahudi dan masyarakat Muslim di Arab Saudi? Dalam membangun hubungan baik antara komunitas Yahudi dan masyarakat Muslim di Arab Saudi, Rabbi Yaakov Israel Herzog memainkan peran yang sangat penting. Salah satu bentuk utama interaksi yang dilakukan adalah dengan membangun dialog langsung dengan para pemimpin agama Muslim. Rabbi Herzog menyadari bahwa salah satu cara paling efektif untuk mengurangi ketegangan dan menciptakan pemahaman adalah melalui komunikasi terbuka dan saling menghormati. Dengan menjalin hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh agama Muslim, ia berusaha menumbuhkan rasa saling pengertian, yang seringkali dapat memecah tembok prasangka yang ada. Rabbi Herzog, sebagai figur sentral dalam komunitas Yahudi di Arab Saudi, mengerti bahwa kedamaian antaragama hanya bisa tercapai dengan saling mendengarkan dan menghargai perbedaan. Oleh karena itu, ia aktif melakukan pertemuan dengan ulama dan pemimpin agama Muslim untuk mendiskusikan isu-isu keagamaan dan sosial yang dapat membantu menciptakan jembatan antara kedua komunitas. Ini bukanlah hal yang mudah, mengingat sensitivitas politik dan agama di Arab Saudi, namun upaya tersebut terus dilakukan dengan tekun. Interaksi antara Rabbi Herzog dan pemimpin agama Muslim juga melibatkan diskusi tentang nilai-nilai bersama antara Islam dan Yahudi, seperti monoteisme dan ajaran moral yang saling mendukung. Dengan pendekatan ini, Rabbi Herzog berusaha menumbuhkan pemahaman bahwa meskipun ada perbedaan dalam ibadah dan ritual, ada banyak kesamaan yang dapat membangun rasa persaudaraan dan kedamaian. Hal ini juga menjadi dasar bagi usaha untuk meredakan ketegangan yang sering muncul terkait dengan masalah politik dan sejarah panjang konflik antara dunia Arab dan Israel. Selain pertemuan dengan pemimpin agama, Rabbi Herzog juga terlibat dalam kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan masyarakat lokal. Ia sering mengadakan acara yang melibatkan diskusi antaragama, memperkenalkan kebudayaan Yahudi, serta berbagi pengalaman hidup yang dapat memperkaya wawasan kedua belah pihak. Melalui acara-acara ini, ia membuka kesempatan bagi masyarakat Muslim untuk mengenal lebih dekat kehidupan Yahudi, tanpa harus terjebak dalam stereotip atau pandangan negatif yang sering berkembang. Rabbi Herzog juga berusaha memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara komunitas Yahudi di Arab Saudi dengan masyarakat umum. Salah satu cara yang ia lakukan adalah dengan mendukung program-program pendidikan yang mengajarkan pentingnya toleransi dan saling menghormati antar agama. Dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tradisi dan keyakinan agama masing-masing,
Ia berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis, meskipun berada di tengah-tengah negara yang mayoritas Muslim konservatif. Secara keseluruhan, interaksi antara komunitas Yahudi dan masyarakat Muslim di Arab Saudi yang dipelopori oleh Rabbi Herzog berfokus pada menciptakan saling pengertian dan toleransi melalui dialog langsung dan kegiatan sosial. Meskipun tantangan besar masih ada, upaya Rabbi Herzog untuk membangun hubungan baik dengan pemimpin agama Muslim adalah langkah penting dalam membuka jalan menuju hubungan yang lebih harmonis di masa depan. Pertanyaan yang ketujuh, sejauh mana kebijakan Saudi dalam memperkenalkan kebebasan beragama berkontribusi pada kehidupan komunitas Yahudi di negara tersebut? Kebijakan Saudi dalam memperkenalkan kebebasan beragama telah memberi dampak yang signifikan bagi kehidupan komunitas Yahudi di negara tersebut. Meskipun perubahan ini berlangsung secara bertahap dan penuh tantangan, salah satu langkah utama yang diambil oleh putra mahkota Mohammed bin Salman adalah upaya untuk mendorong reformasi sosial yang lebih inklusif, yang juga menyentuh aspek kebebasan beragama. Dalam konteks ini, kebijakan ini membuka peluang bagi minoritas agama, termasuk komunitas Yahudi, untuk lebih terbuka dalam menjalani praktik keagamaan mereka. Namun, meskipun kebijakan ini menunjukkan arah yang lebih toleran, realitasnya masih ada batasan yang signifikan, terutama dalam hal kebebasan beribadah di ruang publik. Seiring dengan reformasi ini, komunitas Yahudi di Saudi mulai merasakan peningkatan kebebasan pribadi, terutama dalam aspek sosial dan budaya. Meskipun Saudi tetap mempertahankan kebijakan yang ketat dalam beberapa hal, ada ruang lebih bagi Yahudi untuk menjalani hidup mereka tanpa takut akan diskriminasi terbuka. Kehidupan keagamaan Yahudi, misalnya, mulai mendapat lebih banyak pengakuan, meskipun masih terbatas pada ruang pribadi dan tempat-tempat tertentu. Komunitas Yahudi dapat lebih bebas berkumpul, menjalankan ibadah, dan bahkan merayakan hari-hari besar mereka, asalkan tidak melibatkan publik secara luas. Namun, meskipun ada perkembangan, kebebasan beragama di Saudi masih terkendala oleh tradisi dan norma Islam yang dominan. Meskipun kebijakan resmi mungkin mengarah pada kebebasan beragama, dalam praktiknya, masyarakat Muslim konservatif di Saudi masih memandang adanya agama lain sebagai sesuatu yang sangat sensitif. Persepsi masyarakat terhadap agama Yahudi, meskipun semakin berubah seiring dengan kebijakan reformasi, masih dipengaruhi oleh pandangan politik dan agama yang lebih luas. Ini membuat kebebasan beragama bagi komunitas Yahudi tetap terjaga dalam ruang terbatas. Salah satu faktor yang juga memengaruhi kehidupan komunitas Yahudi di Saudi adalah kehadiran organisasi-organisasi internasional yang mendukung kebebasan beragama, seperti Association of Gulf Jewish Communities, AGJC. Organisasi ini membantu memperkenalkan nilai-nilai toleransi dan mendukung komunitas Yahudi dalam menjalani kehidupan mereka di negara-negara Teluk, termasuk Saudi. Melalui dukungan dari AGJC dan lembaga-lembaga internasional lainnya, komunitas Yahudi di Saudi memperoleh jaringan yang dapat membantu mereka menjalani praktik keagamaan dengan lebih aman dan damai. Selain itu, upaya Saudi dalam membuka diri terhadap dunia luar juga berdampak positif pada pengakuan terhadap kebebasan beragama. Negara ini semakin terlibat dalam dialog internasional, yang memungkinkan mereka untuk memodernisasi pandangan mereka tentang keberagaman agama. Meski demikian, ketegangan politik yang berhubungan dengan hubungan Israel-Arab tetap menjadi tantangan besar. Hal ini memengaruhi sejauh mana kebijakan kebebasan beragama dapat diterapkan secara praktis karena adanya ketakutan terhadap reaksi sosial dan politik yang dapat timbul. Secara keseluruhan, kebijakan Saudi yang lebih terbuka terhadap kebebasan beragama membawa dampak positif bagi kehidupan komunitas Yahudi. Meskipun batasan-batasan tetap ada. Reformasi sosial yang lebih inklusif ini memberi mereka ruang untuk lebih bebas menjalani agama mereka, meski masih ada ketegangan terkait hubungan politik. Namun, perubahan ini adalah langkah yang penting menuju kehidupan yang lebih terbuka dan toleran, baik untuk komunitas Yahudi maupun untuk masyarakat Saudi secara keseluruhan. Pertanyaan yang ke-8. Bagaimana pusat Chabad di Arab Saudi memfasilitasi kehidupan keagamaan dan budaya bagi komunitas Yahudi yang tinggal atau berkunjung? Pusat Chabad di Arab Saudi memegang peran yang sangat penting dalam memfasilitasi kehidupan keagamaan dan budaya bagi komunitas Yahudi yang tinggal atau berkunjung ke negara tersebut. Chabad, yang merupakan organisasi Yahudi internasional, menawarkan berbagai layanan keagamaan yang sangat dibutuhkan oleh komunitas Yahudi yang ada di Saudi, terutama dengan adanya batasan-batasan yang cukup ketat dalam kebebasan beragama.
Di tengah-tengah negara dengan mayoritas Muslim konservatif, pusat Chabat menyediakan ruang yang aman bagi mereka untuk menjalankan ibadah dengan nyaman. Salah satu peran utama dari pusat Chabat adalah menyediakan layanan ibadah yang dibutuhkan oleh komunitas Yahudi, seperti tempat untuk merayakan hari-hari besar keagamaan, termasuk Syabat dan Paskah. Bagi banyak orang Yahudi yang tinggal di Arab Saudi, mengakses tempat ibadah adalah hal yang cukup sulit karena keterbatasan ruang publik untuk agama non-Islam. Pusat Chabat mengatasi hal ini dengan menyediakan ruang pribadi yang memungkinkan komunitas Yahudi untuk berkumpul, berdoa, dan merayakan momen-momen religius tanpa khawatir akan diskriminasi. Lebih dari itu, Pusat Chabat juga berfungsi sebagai pusat pendidikan agama dan budaya bagi mereka yang ingin lebih memahami tradisi Yahudi. Di sana, para pengunjung atau warga Yahudi bisa mengikuti pelajaran tentang Torah, Talmud, dan ajaran lainnya. Hal ini tidak hanya memberikan pengetahuan agama, tetapi juga menjadi wadah bagi komunitas Yahudi untuk menjaga tradisi mereka dan memperkuat identitas mereka dalam masyarakat yang sangat berbeda budaya dan keyakinannya. Selain itu, Pusat Chabat juga memainkan peran dalam merayakan budaya Yahudi dengan mengadakan acara sosial dan budaya, seperti perayaan Hanukkah, Purim, dan Rosh Hashanah. Acara-acara ini tidak hanya sekedar untuk beribadah, tetapi juga untuk menjaga ikatan sosial antar sesama komunitas Yahudi, baik yang tinggal di Saudi maupun yang datang berkunjung. Dengan mengadakan perayaan-perayaan budaya ini, Chabat membantu komunitas Yahudi merasa diterima dan terhubung dengan identitas mereka, meskipun mereka berada di lingkungan yang sangat berbeda. Dalam konteks ini, Pusat Chabat juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi bagi komunitas Yahudi dengan pihak luar, terutama dalam hal toleransi antaragama. Meskipun komunitas Yahudi di Arab Saudi sangat kecil, pusat ini berusaha untuk menciptakan dialog yang membangun dengan masyarakat lokal dan pihak berwenang, untuk menunjukkan bahwa keberagaman agama adalah sesuatu yang bisa dihargai dan diterima. Hal ini penting untuk membangun pemahaman yang lebih baik antara komunitas Yahudi dan mayoritas Muslim di Saudi. Secara keseluruhan, Pusat Chabat di Arab Saudi memberikan kontribusi yang besar dalam memfasilitasi kehidupan keagamaan dan budaya bagi komunitas Yahudi. Mereka menyediakan tempat yang aman untuk ibadah, ruang untuk merayakan budaya Yahudi, dan kesempatan untuk belajar dan mendalami ajaran agama. Dengan demikian, Pusat Chabat menjadi pilar yang penting dalam menjaga dan melestarikan identitas Yahudi di tengah masyarakat yang mayoritas Muslim, dan juga membuka peluang untuk toleransi dan pengertian antaragama yang lebih baik. Pertanyaan yang ke-9. Apakah ada perbedaan signifikan antara komunitas Yahudi di Arab Saudi saat ini dibandingkan dengan sejarah komunitas Yahudi di negara tersebut? Komunitas Yahudi di Arab Saudi hari ini jauh berbeda dengan komunitas yang ada di masa lalu. Sejarah panjang keberadaan Yahudi di Saudi mencatatkan bahwa mereka sudah hadir di wilayah ini sejak zaman kuno, khususnya di kota-kota seperti Medina dan Khaybar yang terkenal dalam tradisi Islam. Pada awal abad ke-20, komunitas Yahudi di Saudi cukup aktif, terutama dalam bidang perdagangan dan interaksi sosial dengan masyarakat Arab. Namun, segalanya berubah setelah pembentukan negara Saudi pada tahun 1932, di mana kebijakan yang lebih konservatif dan nasionalis mulai mengatur kehidupan agama di negara ini. Sebelum 1932, Yahudi yang tinggal di Arabia, termasuk di Saudi, memiliki kebebasan yang relatif lebih besar untuk beribadah dan berinteraksi dengan masyarakat Muslim. Namun, setelah negara Saudi terbentuk dan pengaruh Wahabisme mulai menguat, kebijakan terhadap agama non-Muslim mulai mengalami perubahan signifikan. Komunitas Yahudi yang sebelumnya bisa hidup relatif bebas mulai mengalami marginalisasi, dan banyak yang memilih untuk pindah atau mengungsi keluar dari wilayah tersebut, terutama setelah Perang Arab-Israel dan ketegangan yang meningkat antara dunia Arab dan Israel. Berbeda dengan masa lalu, di mana komunitas Yahudi di Saudi memiliki populasi yang lebih besar dan lebih terlihat, saat ini jumlah mereka sangat terbatas. Pusat Chabat yang ada di Arab Saudi adalah contoh bagaimana komunitas Yahudi kecil ini berusaha bertahan, meskipun dalam jumlah yang sangat terbatas. Komunitas Yahudi di Saudi saat ini lebih banyak terdiri dari ekspatriat yang datang untuk bekerja atau berkunjung dibandingkan dengan populasi yang menetap secara permanen, seperti pada zaman sebelumnya. Dibandingkan dengan komunitas Yahudi di masa lalu, saat ini mereka menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menjaga identitas mereka di negara dengan mayoritas Muslim konservatif.
Meskipun ada perubahan dalam kebijakan sosial yang lebih inklusif, seperti kebebasan beragama yang lebih diperbolehkan, komunitas Yahudi tetap hidup di bawah bayang-bayang ketegangan politik dan sosial yang ada. Mereka harus sangat berhati-hati dalam menjaga hubungan dengan masyarakat lokal dan seringkali terpaksa beroperasi di ruang privat. Namun, ada juga perbedaan positif yang dapat dilihat dalam era modern ini. Dengan adanya inisiatif seperti yang dilakukan oleh putra mahkota Mohammed bin Salman, yang mendorong reformasi sosial dan keterbukaan terhadap dunia luar, komunitas Yahudi kini dapat merasakan adanya perubahan dalam hal kebebasan beragama, meski dalam batas yang masih sangat terbatas. Komunitas Yahudi di Saudi dapat lebih bebas merayakan hari-hari besar mereka dan menjalankan ibadah di ruang yang lebih aman, sesuatu yang tidak bisa mereka nikmati pada masa lalu. Secara keseluruhan, meskipun perbedaan signifikan antara komunitas Yahudi di masa lalu dan saat ini, ada harapan untuk perubahan. Kebijakan Saudi yang lebih terbuka dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa, meski tantangan besar tetap ada, masa depan komunitas Yahudi di negara ini mungkin bisa lebih inklusif. Namun, perbedaan sejarah yang mendalam tetap akan memengaruhi hubungan antara komunitas Yahudi dan masyarakat Saudi secara keseluruhan. Pertanyaan yang ke-10. Bagaimana pandangan komunitas Muslim Saudi terhadap keberadaan komunitas Yahudi dalam konteks reformasi sosial dan kebijakan inklusivitas? Pandangan komunitas Muslim Saudi terhadap keberadaan komunitas Yahudi dalam konteks reformasi sosial dan kebijakan inklusivitas tidaklah seragam, meskipun ada perkembangan yang lebih terbuka dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan reformasi sosial yang digagas oleh putra mahkota Mohammed bin Salman, ada kesan bahwa kebijakan negara mulai lebih inklusif dan memberi ruang bagi kelompok-kelompok minoritas untuk lebih diterima dalam kehidupan sosial. Namun, meskipun ada dorongan untuk lebih terbuka, pandangan masyarakat Muslim Saudi terhadap komunitas Yahudi masih terpengaruh oleh sejarah politik dan agama yang panjang. Di satu sisi, kebijakan inklusivitas yang lebih diperkenalkan oleh pemerintah Saudi, seperti kebebasan beragama dan perubahan dalam norma sosial, membuka peluang bagi hubungan yang lebih harmonis antara komunitas Yahudi dan Muslim. Reformasi ini menekankan pentingnya toleransi dan kerjasama antar umat beragama, yang terlihat dalam berbagai inisiatif dialog antaragama yang dilakukan di tingkat internasional dan lokal. Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat Muslim Saudi yang masih terikat pada pandangan tradisional, yang menyarankan kehati-hatian dalam berhubungan dengan orang-orang dari agama yang berbeda, terutama Yahudi. Meskipun demikian, ada perubahan yang lebih positif dari generasi muda yang mulai melihat keberadaan Yahudi secara lebih netral, tanpa membawa terlalu banyak prasangka dari masa lalu. Mereka lebih cenderung untuk menerima realitas bahwa dunia telah berubah, dan bahwa kerjasama antara komunitas Yahudi dan Muslim bisa berjalan, terutama dalam konteks modernisasi dan perkembangan ekonomi. Pemuda Saudi, khususnya yang lebih terpapar pada dunia luar, memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap pluralitas agama, termasuk keberadaan komunitas Yahudi di Saudi. Namun, tantangan terbesar tetap ada dalam hal politik dan hubungan internasional yang tetap membayangi pandangan masyarakat Muslim Saudi terhadap Yahudi. Ketegangan yang ada antara Saudi dan Israel, serta persepsi negatif yang berkembang di beberapa kalangan, membuat proses integrasi lebih sulit. Masyarakat Muslim Saudi yang lebih konservatif cenderung mempertahankan pandangan yang lebih skeptis terhadap keberadaan Yahudi, terutama dalam konteks sejarah politik yang penuh ketegangan dan konflik. Dalam konteks agama, sebagian besar masyarakat Muslim Saudi merujuk pada ajaran Al-Quran dan hadis yang mengatur hubungan dengan orang-orang dari agama lain. Sementara Islam mengajarkan untuk menghormati orang Yahudi sebagai ahl Alkitab, pengikut kitab, ada batasan yang ditetapkan oleh ajaran agama, terutama ketika berkaitan dengan hubungan politik atau aliansi. Bagi sebagian besar umat Muslim Saudi, hubungan dengan komunitas Yahudi di luar aspek sosial dan ekonomi harus tetap waspada dan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariat Islam. Secara keseluruhan, meskipun ada perkembangan dalam kebijakan sosial yang lebih terbuka dan inklusif, pandangan terhadap keberadaan komunitas Yahudi di Saudi masih dipengaruhi oleh faktor sejarah politik, agama, dan persepsi sosial. Dalam jangka panjang, dengan berjalannya reformasi dan perubahan sosial, ada harapan bahwa pemahaman yang lebih baik akan muncul, dan hubungan antarumat beragama, khususnya antara Muslim dan Yahudi, akan semakin harmonis, meskipun itu akan memerlukan waktu dan banyak usaha untuk mencapainya.